Ya Ahobu, kembali lagi dengan kita Ononia Podcast. Saat ini kita sedang bersama Bapak Etika Halawa, tokoh Ononia yang ada di Jawa Tengah. Mengundang Bapak Etika untuk bisa berbincang dengan kita di Ononia Podcast, bicara tentang Ononia, tentang budaya, serta pemekaran provinsi. Seperti apa sih pandangannya terhadap itu? Kita bersama Pak Etika lewat live Zoom pada hari ini. Saya Etika Halawa. Ya. Saya sering dipanggil Amang Afin di lingkungan masyarakat Nias. Istri saya asli Jawa dari Boyolali dan berprofesi sebagai dokter. Oke. Ya. Lalu saya punya anak 3, anak laki-laki semua. Yang pertama tadi Lavin, yang kedua Stefan, yang ketiga Novan. Ya, jadi mereka masih bujang semua. Itu saat ini stay di kota Semarang. Oh, kota Ya. Semarang. Oke. Ya, memang sebelumnya saya stay di Kabupaten Purwodadi, Oh, Purwodadi. salah satu kabupaten yang ada di kota di Jawa Tengah, karena memang saya waktu itu bekerja di sana. Ya, Oke. saya berprofesi sebagai pegawai bank, ya, jadi sudah Oke. pensiun sejak tahun 2020. Saya berangkat dari Nias itu sejak tahun 1985. Saya kuliah di Universitas Stiko Bank, Unisbank ya, saat ini Unisbank. Unisba. Jadi Unisbank lah. Ketika saya lulus, saya bekerja di Bank Sentral Asia. Jadi kurang lebih 30 tahun saya mengabdi di BCA. Oke. Ya, ya. Pesan orang tua saya ketika saya waktu itu masih mahasiswa, kamu jangan pulang ke Nias, ya, kamu menetap di Jawa saja, supaya apa? Bisa membuka wawasan kepada keponakan-keponakan ke depan. Oke. Ya, ya, jadi ya maka saya mencari calon pendamping hidup saya orang Jawa, Oke. ya, teman persekutuan di persekutuan mahasiswa. Dan eh, memang sedikit saya bercerita bahwa ketika saya masih SMA itu saya bercita-cita jadi dokter, Oke. ya. Jadi karena saya tidak bisa keterima di kedokteran, sehingga saya mencari calon istri saya waktu itu dokter. Oke. Ya, jadi ini juga menjadi motivasi bagi kita ya. Setelah pensiun mendirikan yayasannya. Iya, iya. Jadi ya saya mendirikan yayasan, bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan gereja tadi. Mereka menjadi apa ya, dewan pengawas. Oh, Kita mendirikan yayasan itu supaya kita punya legalitas. yayasan Bapak bekerja sama dengan kampus di situ ya, Pak ya? Bekerja sama dengan kampus, bekerja sama dengan perusahaan. Jadi Oke. yang luar biasa itu ya, perusahaan ini saya ketemu ownernya, dia bilang, udah anak-anak Nias itu nggak usah di training di tempat Bapak, anak-anak itu langsung dibawa ke perusahaan biar kami latih. Oke, luar biasa ya. Salah satu perusahaan itu ya sudah 3 tahun ini bekerja sama dengan kami, anak-anak Nias pun ya bisa diterima di sana tanpa ya istilahnya nol ya, tanpa Iya, tanpa pengalaman pengalaman sama gitu sekali. ya, tanpa pengalaman. Iya, 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 Oke. iya. Jadi misalnya nih ada anak-anak NIAS yang baru tamat SMA, gitu. Iya. Tamat SMA, kemudian SMK, lalu Hmm. pengen nyoba nih gitu. Apakah Hmm. langsung bisa menghubungi Bapak atau sebenarnya ada timnya lagi, Pak? Iya, kita di program ini kita ada tim. Tim kita itu ya di sekolah-sekolah. Oh, jadi adik-adik Iya, yang berminat nanti ada brosurnya di sini ya. iya, Nanti ada nomor Pak Etika juga kalau misalnya mau iya, hubungi betul. silakan. Jadi program kita ini memang
kita mengangkat anak-anak kita dari daerah itu, Ya, mereka bisa kuliah, ya. betul. Itu biayanya dari mereka bekerja. Ya, Betul, betul. Sangat membantu loh Pak. Sebenarnya anak-anak ya, INAS betul. ikut program ini, lalu kemudian bisa kuliah dan sambil kerja membiayai dirinya sendiri. Daripada Ya. mungkin kalau misalnya dia merantau ke luar kota, misalnya ke Jakarta, Ke dia Batam, ke Batam. dia ke Batam, ke kota-kota yang lain kuliah, tapi dia belum tahu ini saya bisa kerja atau enggak gitu. Iya, Nah, betul. mencari pekerjaan di kota itu tidak semudah Ya, kembalikan gampang, tepuk betul, tangan gitu gampang. kan. Ya, iya, iya. Betul, Pak. Kadang ada anak-anak yang tidak saya bawa, mereka baru datang ke saya, ya pasti saya bantu. Ya puji Tuhan ya, sudah ada manfaat, sudah berdampak. Ya anak yang saya bawa ya sudah ada yang wisuda. Oke, Saya benar-benar murni membantu ya betul. dari ketulusan hati saya. Gaji mereka itu mereka yang menerima langsung, bukan saya yang membagi gaji mereka. Oke. Ya, kan ada informasi dari sana begini, oh dipotong pahala untuk gaji mereka. Ya puji Tuhan saya tidak pernah memotong itu. Sen mereka terima sendiri gitu, Pak ya. Mereka terima sendiri. Uang kuliahnya pun mereka yang membayar sendiri. Oke. Ya, jadi saya bilang ya mohon maaf ya, saya itu pensiunan BCA. Ya, Ya, istri saya ya ya bekerja begitu toh. ya, 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 ya saya sampaikan aja ya direktur rumah sakit. betul. Ya, Apa yang mau kita kita ambil lagi hadiah halida untuk anak-anak saya itu sudah bekerja. Anak saya yang pertama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, dia pegawai negeri. oke. Yang Oke. nomor dua itu di Bank Jateng. Oke. Yang nomor tiga ini baru lulus sarjana dari Universitas Telkom Bandung. Oke. Ya tetap ya berjuang demi masa depan anak-anak generasi muda NIAS. Jadi mungkin Oke. tadi belum saya sampaikan bahwa program saya itu memang tujuannya pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Oke. Ya, yang kedua membantu orang tua yang kurang mampu. Oke. Ya. Yang ketiga adalah mengurangi angka pengangguran di kepulauan. Oke. Ya, kalau semakin banyak lulusan SMA, SMK mereka menganggur, tentunya tingkat kejahatan juga meningkat, Betul, betul, Pak, betul. ya kan? Lah maka ya biar mereka ke sini terbuka wawasannya, mereka bisa melihat. Nah, lawo bakedat wa oya jitu BTB mana nabada ana ya, ya kamu berbuat apa ya sedikit urusannya dengan hukum. Betul, betul, Ya betul, kan? Pak. Ya, maka ya dari situ mereka bisa belajar bagaimana harus mendisiplinkan diri. Betul, betul. Mereka bekerja pun jam 7 dia terlambat ya udah pagar dikunci oleh perusahaan. Oke. Mau merangkul Ononiha ya yang ya khususnya anak-anak muda yang ada di yang sedang berjuang dalam pendidikannya. Kenapa Bapak melakukan ini sebetulnya? Apa motivasinya? Ya simple saya sampaikan bahwa ya memang saya punya prinsip tidak hanya saya yang terbuka matanya begitu. Oke, Ya. luar biasa. Ya, Jadi ingin apa yang sudah saya mulai di Jawa Tengah ini bisa dilanjutkan oleh adik-adik ya. oke. Sering kalau ada pertemuan dengan kepala-kepala daerah, ketemu dengan Pak Ganjar pun selalu saya mengajak mahasiswa ya, Ya. bagi yang mau ya. Jadi saya tidak memaksa. Oh, Saya juga sering bilang bahwa kalian ini datang ke sini jangan hanya menjadi sarjana-sarjana gitu, tetapi ya. selain menjadi sarjana juga punya kualitas